什么神话？可能与天尊抗衡。无论你做什么，不要白费力气了。我会让你永远都无法。 Halo guys, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Transformasi Bintang part 24 ya guys ya. Seperti biasa nggak bosan-bosannya Mimin ingetin buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan part sebelumnya ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan pose serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Baru memasuki lantai pertama tangga menuju langit, Kinyu dan kedua rekannya langsung merasakan tekanan luar biasa. Semakin tinggi mereka mendaki, tantangan yang muncul semakin mengerikan. Di lantai ke-11, mereka diserang badai es. Sedangkan di lantai 21, tekanan dahsyat bahkan mampu menghancurkan sebuah galaksi. Lantai-lantai berikutnya dipenuhi gravitasi kacau, lautan api, retakan ruang, dan angin mematikan. Meski menghadapi berbagai rintangan, Kinyu terus maju. Dia bertahan bukan hanya demi kemenangan, melainkan demi janji yang telah dia berikan kepada Jiangli. Bersama rekan-rekannya, dia berhasil menembus puluhan lapisan tangga dan perlahan mendekati puncak. Namun saat mencapai lantai 95, muncul monster-monster misterius yang menjaga bagian akhir tangga langit. Kinyu bertarung habis-habisan, tetapi berkali-kali gagal dan terlempar kembali ke titik awal. Bahkan setelah mengalami luka cukup serius, dia tetap bangkit dan mencoba lagi. Berkali-kali kegagalan menghampiri Kinyu, sementara Zhou Xian hanya bisa mengejek usahanya sia-sia. Akan tetapi, Kinyu menolak menyerah. Dia terus mendaki, mengulang perjuangan tanpa henti. Dalam salah satu percobaan terakhirnya, Kinyu kembali menghadapi para monster penjaga. Bahkan kali ini kekuatan mereka jauh lebih besar, membuat pertahanannya hancur, tubuhnya terluka, dan kesadarannya perlahan memudar. Di tengah-tengah keadaan tersebut, berbagai kenangan bersama Jiangli muncul dalam benaknya, membuat Kinyu langsung teringat semua perjuangan, pengorbanan, dan janji yang telah mereka buat. Kenangan tersebut lantas membangkitkan tekad Kinyu. Dengan kekuatan cinta dan keyakinan yang tak tergoyahkan, dia berhasil melampaui batas kemampuannya sendiri. Ledakan energi besar pun menghancurkan semua monster yang menghalanginya. Ketika kembali tersadar, Kinyu sudah berada di awal tangga. Seluruh luka di tubuhnya telah sembuh dan kekuatannya juga meningkat pesat. Keberhasilan Kinyu menaiki tangga hanya di ranah Heavenly Deity sontak saja mengejutkan seorang murid dari Exalted Celestial. Bahkan Exalted Kebebasan akhirnya bersedia bertemu dengan Kinyu secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Exalted Kebebasan memuji bakat luar biasa Kinyu, serta memberinya hadiah sebuah artefak roh asal tingkat kedua yang disebut Labu Kebebasan. Selain itu juga, Exalted Kebebasan memberikan sebuah informasi di mana senior pertama alias Exalted Melayang ternyata berada di sekitar wilayah Istana Langit. Setelah mendapatkan harta dan informasi tersebut, Kinyu lantas menyampaikan kepada seluruh orang di altar tangga langit, sehingga mereka segera bergegas mencari keberadaan Exalted Melayang alias Exalted terkuat dari ketiga Exalted Celestial alam dewa.
Singkatnya, sambil beristirahat sebelum menemukan keberadaan Exalted melayang, Kinyu memanfaatkan waktunya untuk beristirahat di sebuah taman bunga sambil memikirkan ujian berikutnya. Bersama dengan hal itu, Duanmu datang menemuinya, sehingga keduanya segera memanfaatkan waktu luang untuk minum bersama di tempat ini. Dalam keadaan mabuk, Duanmu tanpa sengaja mengingat kembali wanita yang pernah dicintainya. Dia masih belum bisa melupakan masa lalu, terutama karena kekasihnya meninggalkannya saat dirinya belum cukup kuat. Penyesalan itu terus menghantui Duanmu dan menjadi alasan kenapa dia selama ini stuck di ranah Heavenly Deity tingkat atas tanpa bisa menerobos ranah God King. Keesokan harinya, Kinyu berjalan sendirian di sebuah pulau yang dipenuhi pepohonan. Di saat dia mengejar selai bulu yang berterbangan, tiba-tiba sosok yang selama ini dicari akhirnya muncul di hadapannya. Orang itu adalah Exalted Melayang, alias sosok terkuat di antara para Exalted Celestial. 金玉，你好。 Exalted Melayang ternyata telah mengetahui hubungan Kinyu dengan Jiangli. Bahkan atas perintah gurunya, dia datang untuk memberikan 3 hadiah sebagai ucapan selamat atas pernikahan mereka yang akan datang. Hadiah tersebut berupa beberapa harta langka tingkat tertinggi, sebuah pedang roh tingkat 1, sebuah jubah ungu yang mampu melindungi Jiangli dari siapapun di alam dewa, serta sebuah mutiara api yang kelak harus Kinyu berikan untuk anaknya. Di saat Kinyu penasaran dengan sosok guru misterius yang disebutkan Exalted Melayang, Exalted Melayang sendiri hanya mengatakan, jika suatu hari nanti Kinyu telah cukup kuat, semua rahasia itu akan terungkap. Setelah kejadian tersebut, Exalted Melayang berpesan kepada kedua juniornya untuk terus mengawasi acara perjodohan. Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan perintah guru mereka. Singkat cerita, waktu 10 tahun untuk ujian pertama hampir berakhir. Para peserta kembali berkumpul di hadapan Kaisar Jiang untuk menunjukkan hadiah yang berhasil mereka peroleh. Dari semua peserta, hanya Kinyu dan Zhou Xian yang berhasil mendapatkan harta dari para Exalted Celestial. Zhou Xian lebih dulu memperlihatkan senjata spiritual tingkat tinggi yang dia terima dari leluhurnya. Namun Kinyu juga menunjukkan labu suci pemberian Exalted kebebasan yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Dikarenakan sulit menentukan pemenang, para God King memutuskan untuk menguji langsung kekuatan kedua harta tersebut. Tidak menolaknya, Zhou Xian dengan penuh percaya diri menyerang menggunakan senjata petir miliknya. Sementara Kinyu bertahan dengan formasi dan kekuatan labu suci. 还是这如意更胜一筹啊！ Serangan demi serangan terus dilancarkan Zhou Xian, tetapi Kinyu mampu menahannya dengan tenang. Ketika lawannya mulai lengah, Kinyu mengeluarkan sebuah pedang roh asal tingkat 1 yang sebelumnya dia dapatkan dari Exalted Melayang, bahkan langsung membalikan situasi pertarungan. Di saat seluruh orang terkejut Kinyu memiliki pedang roh asal kelas 1, Kinyu lantas menjelaskan, pedang tersebut akan dijadikannya sebagai mahar untuk Jiangli sebagai bukti ketulusannya. Pasalnya selain labu suci dari Exalted kebebasan, dia juga mendapatkan pedang tersebut dari Exalted Melayang. Di saat seluruh orang tidak percaya bahwa Kinyu benar-benar bertemu dengan Exalted Melayang, sebuah cahaya tiba-tiba menyelimuti Kinyu, serta terdengar suara Exalted Melayang yang membenarkan semua penjelasan Kinyu. Setelah mendengarkan pernyataan tersebut, keraguan semua orang lenyap. Kaisar Jiang akhirnya mengumumkan bahwa Kinyu resmi memenangkan putaran pertama. 大哥，好！谢北齐圣皇陛下。
Meski berhasil menang, Qin Yu tidak ingin berpuas diri. Dia mulai mempersiapkan diri untuk ujian kedua. Bersama Hao Fei dan He Yu, dia menyusun rencana baru. Qin Yu bahkan berniat menggunakan ribuan material langka untuk menciptakan sebuah istana megah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya bersama Jiang Li. Namun sebelum sempat menyelesaikan rencananya, Jiang Lan membawa kabar penting, di mana Duan Mu dan Zhou Xian telah berangkat menuju wilayah selatan untuk mencari sebuah harta legendaris bernama Cermin Roh Ilusi. Cermin Roh Ilusi merupakan artefak kuno yang telah ada sejak miliaran tahun lalu. Benda tersebut memiliki kemampuan untuk melihat isi hati seseorang dan memperlihatkan jati diri mereka yang sebenarnya melalui ilusi. Siapapun yang berhasil mendapatkannya hampir dipastikan akan memenangkan ujian kedua. Mendengarkan hal tersebut, Qin Yu bersama Hao Fei dan He Yu segera berangkat menuju lautan selatan. Dalam perjalanan, mereka menemukan seekor singa berkepala 3 yang menjaga salah satu pulau. Setelah mengalahkannya dengan mudah, mereka memperoleh petunjuk mengenai Pulau Bambu, tempat di mana rahasia cermin roh ilusi kemungkinan tersembunyi. Tidak berselang lama, mereka bertemu dengan rombongan Zhou Xian yang ternyata juga sedang mencari Pulau Bambu. Pertemuan mereka jelas menimbulkan konflik, bahkan memancing He Yu dan Hao Fei melakukan serangan. Namun dikarenakan kekuatan mereka tidak bisa mengimbangi Zhou Xian, Qin Yu akhirnya menggunakan kekuatan formasinya dan tanpa sengaja justru menemukan formasi pelindung Pulau Bambu. Begitu memasuki hutan bambu, Zhou Xian langsung bertindak gegabah. Dia menghancurkan pepohonan di sekitarnya tanpa menyadari bahwa seluruh pulau itu sebenarnya merupakan sebuah formasi. Bahkan hal itu membuatnya dan para pengikutnya terjebak dalam ilusi mematikan. Berbeda dengan Zhou Xian, Qin Yu menyadari bahwa tempat itu sangat berbahaya dan dilindungi oleh formasi, sehingga dia secara perlahan memberikan hormat dan ingin bertemu dengan penguasa Pulau Bambu. Bersama dengan hal tersebut, mereka lantas dikejutkan dengan kemunculan seorang God King bernama Yi Feng yang telah mengasingkan diri selama miliaran tahun di tempat ini. Bahkan Yi Feng cukup terkejut mengetahui Qin Yu mampu membaca formasi di Pulau Bambu ciptaannya. Ketika Qin Yu menjelaskan bahwa dirinya mencari cermin roh ilusi untuk melamar Jiang Li, ekspresi Yi Feng tiba-tiba berubah. Dia terlihat emosi mengetahui Jiang Fan ingin menjodohkan Jiang Li. Untungnya saja, kemarahan Yi Feng tidaklah berlangsung lama. Bahkan dia membebaskan semua orang dari formasi bambu miliknya. Setelah semua orang berkumpul, Yi Feng mulai menilai tujuan masing-masing peserta. Dia mengetahui bahwa Duan Mu hanya ingin menjadi lebih kuat, sementara Qin Yu benar-benar mencintai Jiang Li dengan tulus. Tidak hanya itu, meskipun Yi Feng sebenarnya menyimpan dendam dengan ayah Zhou Xian, namun dia justru bersikap bijaksana, serta tidak ingin melibatkan generasi muda dalam masalah pribadinya. Yi Feng kemudian menjelaskan bahwa untuk mendapatkan cermin roh ilusi, mereka harus melewati sebuah tempat bernama alam hantu. Hanya orang yang mampu menaklukkan ujian di tempat tersebut yang pantas menjadi pemilik artefak legendaris tersebut. Singkatnya, di saat Qin Yu dan yang lainnya bersiap melanjutkan perjalanan, Yi Feng kembali mengenang masa lalunya. Dahulu, dia merupakan pengikut setia God King Vitalitas bernama Ahmei. Namun perang besar di alam dewa menghancurkan segalanya. Selain Ahmei tewas, saudaranya juga gugur dalam pertempuran. Sejak saat itulah, Yi Feng hidup sendirian di Pulau Bambu,
memendam kesedihan dan kenangan masa lalunya. Dan saat ini melihat perjuangan Qin Yu demi cinta, dia seolah-olah kembali mengingat kisah yang pernah dimilikinya. 各凭实力寻找吧。好。 Qin Yu bersama Hou Fei dan He Yu menyelam ke dasar laut untuk mencari cermin roh ilusi. Tempat itu dipenuhi bebatuan aneh yang menghalangi penglihatan. Namun berkat kekuatan universe yang dimilikinya, Qin Yu mampu menembus batas-batas hukum tempat tersebut, serta menemukan petunjuk menuju sebuah goa misterius. Di tempat ini, mereka dikejutkan oleh kehadiran kelompok pesaing yang dipimpin Zhou Xian. Di hadapan mereka, berdiri sebuah gerbang menuju alam hantu yang tak mampu dibuka oleh siapapun. Meskipun Zhou Xian sempat meremehkan Qin Yu, namun hanya dengan beberapa serangan, Qin Yu berhasil menemukan titik lemah gerbang dan membuka segelnya. Setelah memasuki istana kuno di balik gerbang, rombongan menemukan aula besar yang dipenuhi cermin. Duanmu segera merasakan adanya kekuatan aneh dan bergegas mencari sumbernya. Tidak lama kemudian, di hadapan salah satu cermin, dia tiba-tiba terjebak dalam ilusi tentang masa lalunya dan mantan kekasihnya. Sementara Hou Fei dan He Yu masih kebingungan membedakan cermin-cermin mana yang asli. Beberapa saat kemudian, ledakan energi besar muncul dari arah Duanmu. Melihat kejadian tersebut, Zhou Xian melanggar kesepakatan dan mencoba merebut cermin yang ditemukan Duanmu, sehingga terjadilah pertarungan sengit. Meski harus menghadapi beberapa lawan sekaligus, Duanmu mampu mempertahankan diri dan akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak mengejarnya, Qin Yu justru merasa cermin yang dibawa Duanmu bukanlah cermin roh ilusi yang asli. Bahkan mengikuti insting dan kekuatannya, Qin Yu terus menyusuri bagian terdalam istana, hingga akhirnya menemukan cermin lain yang menyembunyikan ujian sesungguhnya. Ketika menatap cermin tersebut, Qin Yu langsung terjebak dalam sebuah ilusi yang sangat nyata. Dalam penglihatannya, dia berhasil menikahi Qiangli dan hidup bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan itu hancur saat Zhou Xian datang merebut Qiangli dengan dukungan keluarganya, membuat Qin Yu dipermalukan. Pasalnya dianggap tidak layak bersanding dengan putri dari keluarga besar alam dewa. 什么神王？可能与天尊抗衡。无论你做什么，不要白费力气了。 Di tengah amarah dan keputusasaannya, Qin Yu akhirnya menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Dia berhasil melewati ujian cermin roh ilusi dan membuktikan keteguhan cintanya kepada Jiang Li. Bersama dengan hal itu, Yi Feng akhirnya kembali muncul, serta menarik kembali alam roh hantu miliknya yang ternyata adalah wujud dari cermin roh ilusi. 原来这座府邸就是幻灵家。 Pada saat yang sama, Duanmu ternyata berhasil menerobos penghalang di hatinya, serta menjadi seorang God King, sehingga dia layak mendapatkan cermin roh ilusi. Singkat cerita, Duanmu terlihat mengunjungi Qin Yu dan menceritakan pengalamannya selama berada di alam hantu, di mana dia memahami terlalu lama terjebak oleh masa lalu dan cintanya. Setelah melepaskan beban dalam hatinya, kekuatannya meningkat pesat dan berhasil menjadi God King. Tidak hanya itu, menyadari ketulusan Qin Yu terhadap Qiangli, Duanmu lantas memutuskan untuk mundur dari persaingan dan menyerahkan cermin roh ilusi kepadanya. Di sisi lain, Zhou Xian tidaklah tinggal diam. Dengan bantuan bapaknya,
dia mulai mengumpulkan bahan-bahan langka dari ribuan alam semesta untuk menciptakan mahkota 9 ponik, sehingga bisa menjadi hadiah terbaik demi memenangkan hati keluarga Jiang. Sementara itu, Qin Yu sendiri tidaklah berpuas diri. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun sebuah istana megah yang diberi nama kediaman Purple Mystic, tempat yang dia impikan akan menjadi rumahnya bersama Jiang Li. Dengan bantuan Hou Fei dan Heiyu, Qin Yu menciptakan sebuah mahakarya yang dipenuhi artefak tingkat tinggi. Tidak sampai di sini, demi membalas kebaikan kedua saudaranya, Qin Yu memberikan mereka hadiah senjata roh asal tingkat 1 yang telah dia sempurnakan. Singkatnya, ketika hari penilaian tiba, para peserta mulai memperlihatkan hadiah mereka. Zhou Xian membawa mahkota 9 ponik, sebuah artefak luar biasa yang terbuat dari bahan-bahan paling langka. Bahkan kemewahan mahkota tersebut membuat banyak God King mulai terpukau. Tidak mau kalah, Qin Yu lantas membawa para God King Kaisar Suci untuk melihat kediaman Purple Mystic ciptaannya. Semua orang jelas terkejut melihat istana raksasa yang dipenuhi artefak Heavenly Deity tingkat atas. Setiap ruangan dibangun dengan sangat teliti, mencerminkan kesungguhan hati Qin Yu untuk membahagiakan Jiang Li. Kejutan terbesar datang ketika Qin Yu memperlihatkan cermin roh ilusi yang dia tempatkan di dalam rumah tersebut. Alih-alih menjadikannya senjata atau simbol kekuasaan, Qin Yu justru ingin menjadikannya cermin rias untuk Jiang Li. Mendengarkan alasan tersebut, banyak God King mulai memahami betapa tulus perasaan Qin Yu kepada Jiang Li. Meskipun demikian, penentuan pemenang tidak berjalan adil. Beberapa God King ternyata mendapatkan tekanan politik dari Kaisar Petir untuk mendukung Zhou Xian demi memperkuat hubungan antara dua keluarga besar. 我支持周显，我支持秦羽。 Setelah melalui pemungutan suara yang sangat ketat dari para God King, Zhou Xian akhirnya unggul tipis dan dinyatakan sebagai pemenang tahap kedua. Keputusan itu membuat Qin Yu kecewa. Dia sadar bahwa status dan kekuasaan masih memegang peranan besar di alam dewa. Namun harapannya belum sepenuhnya pupus. Jiang Fan kemudian mengumumkan, masih ada satu ujian terakhir yang akan menentukan siapa yang berhak menikahi Jiang Li. Mendengarkan kabar tersebut, Qin Yu kembali membulatkan tekadnya. Apapun rintangannya, dia tidak akan menyerah dan akan terus berjuang demi wanita yang dicintainya. 我会让你永远都无法分快，实力再强有什么用？ Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita rekap Donghua Transformasi Bintang episode part 24 ya guys ya. Dan kita udah masuk ke episode 14 sampai episode 18 di season 6-nya. Ya kurang lebih 2-3 bagian lagi kelar season 6 dan lanjut ke season 7 ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean videonya. Oke lah, di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye bye. I guess I look here, look there, over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?